Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku di kelas 11 BDP, gimana kabarnya? Alhamdulillah, I hope you have a good condition ya. Bertemu lagi dengan materi bisnis online. Hari ini Bu Yiti akan menambahkan penjelasan ya dan saling sharing dengan kamu tentang apa itu bisnis online. Yang sudah kita bahas kemarin itu akan sedikit kita review hari ini. Anak-anak, materi kita yaitu memahami bisnis online, dan yang kedua adalah menggolongkan jenis-jenis bisnis online. Dan hari ini insya Allah kita akan membahas tentang jenis-jenis bisnis online itu. Apa tujuan dari pembelajaran ini? Yang pertama, you can define atau mendefinisikan bisnis online itu apa. Kemudian menjelaskan syarat-syarat bisnis online ya, kemudian men-explain kelebihan dan kekurangan bisnis online, menjelaskan apa yang menjadi kelebihan dan apa yang menjadi kekurangan dari bisnis online, dan yang terakhir adalah menggolongkan jenis-jenis bisnis online. Seperti itu. Are you ready? Sudah siap ya? Here we go. Okay. Before we continue this learning, let's open this class by reading basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan kita menyebut in the name of Allah, Allah always give us the easiest ya, memberikan kita kemudahan dalam memahami setiap pelajaran yang kamu terima. Well, sekarang kita lihat di sini Bu Yiti punya dua gambar. Maksudnya dua bagian gambar ya. Gambar yang pertama itu ada gambar Adidas, Samsung dan Apple ya, dan Apple. Kemudian di sebelah kanan itu ada Blibli, Bukalapak, Lazada, terus ada Shopee. Nah, ini Bu Yiti bagi dua. Yang sebelah kiri itu namanya e-commerce ya, atau toko online. Sedangkan yang di sebelah kanan marketplace. Kamu bisa menjelaskan perbedaan dari kedua hal ini, dari dua gambar ini? Ya, kalau di e-commerce anak-anak itu hanya ada satu jenis produk ya, hanya menjual produk yang sama seperti itu. Kalau Adidas ya, misalnya sepatu seperti itu ya. Kemudian kalau Samsung atau iPhone itu biasanya handphone atau laptop elektronik yang mereka jual. Tapi kalau di marketplace, kamu tahu sendiri, kamu sering searching, scrolling Shopee itu kan jualannya macam-macam ya, dari alat rumah tangga untuk male kebutuhan laki-laki, female kebutuhan wanita, anak-anak dan lain sebagainya. Terus kemudian kita lihat, jadi e-commerce itu adalah penjualan dalam jaringan online yang terdiri dari beberapa produk yang dijual. Jadi terdiri dari hanya beberapa produk yang dijual oleh satu penjual resmi. Jadi official store namanya, penjual resmi. Seperti yang tadi ada iPhone, ada Samsung, itu kan official resmi dari produk tersebut ya. Hanya terdiri dari satu produk official resmi tadi, perusahaannya cuma satu. Tapi kalau marketplace itu terdiri dari beberapa produk yang dijual oleh lebih dari satu penjual. Jadi perusahaannya banyak sekali, kosmetik ada di situ, baju, pakaian ya, terus kemudian ada lagi alat rumah tangga dan lain sebagainya. Jadi homogen gitu, banyak produk. Tapi kalau e-commerce itu hanya satu penjual resmi, yaitu official store. Mudah-mudahan paham nggih. Next kita lihat di sini, apa sih bisnis online itu? So, bisnis online, what is the definition of business online? Jadi bisnis online, bisnis adalah perusahaan apapun ya yang melakukan proses membuat, dari proses membuat sampai produk itu didistribusikan atau menyalurkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat luas, serta bersedia membeli atau membayar. Produk tersebut sudah sampai ke tangan masyarakat atau konsumen tadi mau membeli atau membayar. Itu pengertian dari Hun dan Urwig. Kemudian kalau online apa? Online itu kegiatan yang terhubung lewat jaringan komputer maupun
handphone ya, yang menggunakan yang dapat diakses dari jaringan komputer maupun device mobile lainnya atau handphone. Nah, seperti itu. Jadi itu pengertian bisnis dan pengertian online. Jadi kegiatan yang terhubung lewat jaringan komputer. Nah, jadi bisnis online adalah membeli, proses jual beli barang atau jasa dengan memanfaatkan jaringan internet, sehingga transaksi yang terjadi antara penyedia barang atau supplier tadi ya, baik barang maupun jasa, dengan yang membutuhkan barang atau jasa konsumen tadi dilakukan secara online atau virtual. Virtual itu no tatap muka, bukan tatap muka. Jadi tidak bertemu secara langsung antara pembeli sama penjual. Nah, karena yang dimanfaatkan adalah jaringan internetnya. Next kita lihat syarat menjalani bisnis online. Minggu kemarin sudah ya, ada jujur, kemudian ramah, menepati janji, adil, rasa peduli kepada pelanggan, tanggung jawab, dan juga sabar. Yang terakhir, kunci dari syarat menjalani bisnis online adalah sabar. Ingat ya, materi kita minggu kemarin etika dalam bisnis online. Jujur ini jelas karena tadi dijelaskan bahwa yang namanya bisnis online itu virtual, tidak bertemu secara langsung, maka antara penjual dengan pembeli itu saling jujur. Artinya apa? Ketika penjual itu memasang gambar itu benar-benar real picture, ya, tidak bohongan atau tidak hapus-hapus seperti itu. Dan ini banyak sekali yang belum seperti itu. Nah, begitu juga dengan pembeli, ketika dia sudah menyatakan COD, membayar, barang sudah sampai, sudah dibawa, sudah dipegang sama si pembeli, dia nggak mau beli. Nah, itu kan tidak ada kejujuran di situ. Kemudian ramah, walaupun yang kita hadapi itu orang yang belum kita kenal dan yang kita hadapi itu melalui telepon atau melalui smartphone tadi, kita harus ramah sama si pembeli tersebut. Ya, karena tadi pembeli itu adalah raja. Kemudian menepati janji. Menepati janji di sini ya, kalau kita berjanji sama pelanggan hari ini sampai barang tersebut atau barang tersebut sampai dalam waktu 2 hari, ya benar-benar ditepati janji tersebut. Gitu ya. Kemudian kalau misalnya terjadi komplain juga harus ditepati apa yang menjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli. Kemudian adil. Adil ini antara pembeli yang satu dengan pembeli yang lain harganya sama. Kamu pernah mengalami beli di satu orang dengan 2 harga. Saya beli misalnya lipstik kok harganya 150. Ketika teman saya beli harganya hanya 135 karena mungkin dia teman dekat atau apa. Nah, itu namanya tidak adil. Seperti itu. Dalam bisnis online nggak boleh terjadi seperti itu. Rasa peduli pada pelanggan. Rasa peduli pada pelanggan ini yang Bu Yekti sebutkan after selling. Setelah barang itu, produk itu diterima oleh si pembeli, maka tidak sampai di situ saja proses jual beli, tapi ada rasa peduli, yaitu ditanya apakah produk itu sudah sampai, apakah ada masalah, apakah ada komplain dan lain sebagainya. Itu namanya purna jual atau after selling. Dan di sini itulah yang membedakan antara marketing dengan selling ya, antara penjualan dengan pemasaran. Kalau pemasaran itu mengenal yang namanya after selling. Setelah barang itu sampai ke pelanggan, kita masih terus melakukan komunikasi. Bahkan sampai berbulan-bulan itu akan jadi promosi gratis buat kita. Dia akan cerita ke orang lain bagaimana pelayanan kita. Walaupun apalagi kalau itu misalnya produk kecantikan atau obat ya, maka dia akan merasa diperhatikan, gimana masih keluar nggak jerawatnya dan lain sebagainya. Kalau kita sudah lepas aja, tidak mau berhubungan lagi dengan para pelanggan kita, itu akan mematikan jalan rezeki kita. Yakinlah seperti apa yang saya katakan. Kemudian tanggung jawab ini tadi, kalau terjadi komplain ya harus tanggung jawab, walaupun kita harus menanggung resiko produk kita nggak laku, produk kita dikembalikan, atau ongkos kirim kita harus double dan lain sebagainya. Seperti itu. Di antara terakhir adalah sabar. Kunci dari semua itu, tidak ada artinya jujur, tidak ada artinya ramah, sampai tanggung jawab kalau tidak ada kata sabar. Seperti itu ya. Pelanggan sudah tanya, Mbak, saya mau lipstiknya ada warna apa aja,
terus itu variannya bagaimana, terus di bibir kering nggak, sudah kita jelasin, sudah menghabiskan waktu kita 1 jam 2 jam, di akhir jadi nggak mbak, mau beli lipstiknya nggak, nanti ya saya tanya dulu sama pacar saya, nanti ya saya tanya dulu sama suami saya. Loh, yang mau pakai lipstik itu suaminya jenengan atau jenengan? Nah, seperti jangan pernah bertanya seperti itu. Ya udah, saya tunggu ya kabar baiknya dan lain sebagainya. Itu sabar. Dan itu yang paling susah untuk dilakukan. Dari ketujuh itu yang paling susah adalah sabar, gitu ya. Itu review kita minggu kemarin. Next, kita lihat di sini Bu Yukti mau menjelaskan apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan dari bisnis online. Selalu ya, ada yang namanya kelebihan, tapi juga ada yang namanya kekurangan. Yang pertama, kelebihannya adalah fleksibel. Fleksibel di sini maksudnya adalah kamu bisa melakukannya di mana saja, kapan saja, 24 jam. Selagi masih ada jaringan internet, 24 jam bisnis online itu masih bisa dilakukan. Kemudian yang kedua, modalnya kecil. Kamu hanya butuh handphone dan paketan, ya enggak? Produk yang pegang orang lain, kamu mainan handphone, kamu beli, kamu lihat di Shopee harganya murah, kamu beli, orang bayar dulu ke kamu, nah tanpa modal malahan. Kemudian menjangkau banyak orang, sampai dia di luar negeri sana, sampai di di bagian pucuk gunung, kalau masih ada internet pasti bisa terjangkau ya kamu jualan apa. Kemudian lagi adalah proses transaksinya cepat. Hari ini kamu pasang gambar, kemudian diminati oleh orang lain, orang tersebut membayar produk kamu, barang dikirim sampai ke pelanggan. Nah, prosesnya begitu cepat. Kemudian yang terakhir, jenisnya banyak sekali. Kalau kamu buka, ini saya misalnya seperti ini, saya kemarin kerja di kantoran, kemudian saya keluar, resign dari kantor tersebut, saya mau punya modal sebanyak ini misalnya. Kalau saya mau buka toko di pasar atau di mana gitu ya. Kamu buka toko, mungkin hanya satu jenis yang kamu jual, baju aja. Tapi kalau di bisnis online, kamu bisa jual ribuan produk, ribuan jenis produk. Nah, itu yang namanya bisnis online. Benar enggak? Kita bisa menganalisanya ya, seperti yang ada di marketplace tadi. Nah, kalau ada kelebihan pasti ada yang namanya kekurangan. Yang pertama, dalam bisnis online itu membutuhkan yang namanya skill. Tidak hanya sekedar skill mampu berjualan, tidak. Ini loh, ketujuh syarat menjalani bisnis online ini aja tadi udah sangat luar biasa skill yang harus dipunyai orang tersebut ya. Kemudian yang kedua, persaingan besar yang cukup ketat. Bisnis online itu kayak gini. Ketika ada seseorang yang tahu, itu orang duitnya banyak banget. Apa sih yang dia kerjanya apa sih? Oh, dia jualan online. Pasti terus temennya ngikut. Nah, itu akan menjadi persaingan yang cukup ketat. Contoh lain adalah, kamu pernah nggak beli di marketplace ya? Satu di Lazada. Saya pengen punya baju seperti ini, yang ada lampu-lampunya yang lagi viral misalnya. Kemudian saya lihat di situ harganya 125.000. Oh, kalau saya beli di toko itu harganya 175. Wah, termasuk ongkir sudah murah ya. Terus saya beli produk tersebut. Selang beberapa hari saya scrolling di Shopee. Ternyata harganya di Shopee itu selisihnya sampai 100.000. Selisihnya 25.000 maksud Bu Yeti. 125 tuh udah sama ongkir. Wah, kok bisa seperti itu? Nah, itu namanya persaingan, namanya strategi marketing buat mereka, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, payung hukumnya belum kuat. Banyaknya terjadi penipuan di sini. Kamu sering dengar orang mengalami sudah bayar, sudah mengirim, ini ada handphone. Walaupun itu di marketplace resmi ya, masih bisa terjadi penipuan. Ini ada handphone, kalau saya beli di toko harganya 2 juta. Kok ini 500? Oh, dia lagi ulang tahun atau apa. Maksudnya perusahaan itu lagi ulang tahun. Kemudian kamu kirim duitnya. Setelah beberapa hari kamu tunggu, beberapa minggu, beberapa bulan, zong. Barang itu tidak dikirim, ternyata kamu sudah ditipu. Seperti itu. Kamu mau melapor kemana? Itu namanya payung hukumnya belum kuat. Seperti itu.
Yang kemudian adalah akses internetnya belum merata. Kita di Indonesia ini belum merata. Kita mungkin di sini ya, di Pulau Jawa itu sudah lumayan ya, sampai di gunung sana sudah banyak yang menggunakan wifi dan internet. Tapi di lain tempat itu masih banyak yang belum mempunyai atau bisa mengakses internet. Nah, itu akses internet yang belum merata. Salah satu dari kekurangan dari bisnis online. Artinya mereka masih menggunakan sistem offline, bukan online. Next, kita lihat apa saja sih jenis-jenis bisnis online ini. Yang kamu tahu, yang pertama ini ada reseller atau dropshipper namanya. Pasti kalian udah sering dengar ada yang namanya dropship atau reseller, menjual kembali barang dari orang lain. Saya punya produk dijualkan lagi sama orang lain, namanya reseller, tapi harganya berbeda ya. Kemudian sosial media marketing, kamu sering lihat punya sosial media, IG, terus ada lagi Facebook, sekarang ada lagi TikTok dan lain sebagainya. Di situ ada orang jualan di marketplace-nya, namanya bisnis dengan Instagram, itu namanya sosial media marketing. Kemudian partnership marketing. Di sini kalau partnership marketing itu sebenarnya tidak hanya di bisnis online, tapi di offline atau di marketing apapun itu pasti ada. Misalnya kayak gini, saya punya produk, saya pengen jualan ini tapi modal saya masih sedikit, saya minta bantuan kakak saya, adik saya, saudara saya untuk menyuplai dana atau menyuplai modal. Nah, itu namanya partnership. Kemudian personalized marketing. Personalized marketing ini pelayanan spesial setiap pelanggan. Misalnya, pelanggan yang sana kalau beli dia sampai ratusan box produk yang saya punya, maka saya layani, saya akan memberikan pelayanan, dia mendapatkan ongkos gratis, misalnya seperti itu ya. Atau di weekend saya mau memberikan diskon, misalnya gitu. Kemudian ada lagi konten kreator. Nah, ini konten kreator ini di 11 BDP Bu Yeti ingat ada Rahmat, dia sebagai konten kreator, walaupun dia masih belum murni meng-create kontennya sendiri ya, artinya tidak membuat kontennya sendiri. Nah, konten kreator ini ketika kamu nonton YouTube atau sekarang ada TikTok dan lain sebagainya, followernya semakin banyak yang mensubscribe videonya dia. Di tengah-tengah video ketika kita nonton tiba-tiba ada iklan yang muncul. Nah, sebanyak orang yang mensubscribe konten kita tadi, sebanyak itu pula yang akan kita dapatkan dari iklan. Uangnya itu masuk ke rekening kita. Itu namanya konten marketing. Kemudian mobile marketing ini ya yang pakai handphone dan lain sebagainya, pakai WA, ada WA bisnis, ada toko, terus sekarang ada aku laku dan lain sebagainya. Kemudian ada email marketing. Email marketing, kalau kamu punya email, biasanya email kamu tiba-tiba iki siapa tuh sing ngirim, ada tiba-tiba ada promosi penjualan 10 unit komputer dan lain sebagainya. Nah, itu namanya email marketing melalui email ya. Yang terakhir adalah video marketing. Nah, video marketing ini konten review, misalnya kayak gini, saya mau mereview produk dari si A. Nah, saya review atau outboxing ya. Nah, seperti itu. Nah, outbox ya, saya mau mereview atau mau mengunboxing ya, namanya menunboxing dari produk ini. Nah, kamu buat videonya, kamu tampilkan di YouTube, di sosial media dan lain sebagainya, kamu yang dapat duit dari situ, dari orang yang punya produk tersebut, entah itu melalui endorse atau yang lainnya. Berikutnya itu tadi jenis-jenis ya. Iklan dulu ya, ini ya, ada bisnis itu hanya modal dengkul. Bahkan jika kamu tidak punya dengkul, pinjam dengkul orang lain. Dipahami. Kemudian kalau tadi jenis-jenis, sekarang kategori dari bisnis internet atau bisnis online. Di bukumu ada sell your own product, ada sell your own service, affiliate marketing. Saya akan ketiga itu ya, kalau contextual advertising sama site flipping itu jangkauannya tidak ada pada kita. Maksudnya sudah sangat ideal atau dalam penjualan ya. Ini contextual advertising itu modelnya seperti iklan. Begitu juga dengan site flipping. Berikutnya sell your own product. Maksudnya apa? Sell your own product itu adalah menjual produkmu sendiri, bukan produk orang lain. Ini saya buat produk kayak gini.
ada zaman waktu masker belum seperti sekarang ini, saya bikin produk, saya punya batik-batik atau kain-kain batik yang banyak, saya bikin menjadi masker dan lain sebagainya. Nah, terus kamu jual sendiri produk tersebut. Nah, itu namanya sell your own product. Di sini produknya bisa saja produk digital atau bentuknya fisik ya, bisa software yang kamu jual. Saya kalau anak-anak TKJ itu misalnya mereka bikin yang mereka membuat yang namanya antivirus. Kemudian antivirusnya dijual. Nah, itu namanya software dan lain sebagainya. Ada lagi internet book atau MP3 ya. Sekarang ada Reso. Terus ada lagi Zook dan lain sebagainya. Kemudian menjual produk fisik seperti buku elektronik melalui toko online atau e-commerce. Ya, kemudian bermacam-macam seperti elektronik, kosmetik, peralatan rumah tangga. Terus kayak istrinya siapa artis itu yang menjual produk kayak Kedas Beauty, itu kan punyanya sendiri ya. Kemudian ada lagi yang beauty lupa. Kosmetik pokoknya. Nah, itu dia menjual produknya sendiri, namanya sell your own product. Kemudian bisa membuat aplikasi sendiri. Aplikasi atau maupun menggunakan aplikasi yang sudah ada, misalnya bineka.com, Amazon, Shopee dan lain sebagainya. Berikutnya, kalau tadi sell your own product, sekarang sell your own service. Kalau tadi yang dijual produknya, kalau ini yang dijual service. Service itu apa? Jasa, menjual jasa yang kamu punya. Misalnya Bu Yekti nih, guru bahasa Inggris, kamu kuliah, kamu butuh guru bahasa Inggris untuk menerjemahkan buku-buku atau penelitian-penelitian, kamu kirim ke saya, nanti saya akan menarifkan, oh ini bukunya tebal 100 halaman, satu halamannya 50.000, tinggal dikalikan. Nah, itu namanya menjual service ya, bisa. Terus ada lagi misalnya seperti keponakannya Bu Yekti, dia desain grafis, membuat logo produk ya, kamu punya produk tapi nggak punya logo. Misalnya kamu bikin produk makanan seperti lava chicken atau misalnya ayam geprek dan lain sebagainya. Nah, kamu bikin logonya. Nah, kamu datang ke orang tersebut untuk dibikinkan logo. Nah, itu bayar seperti itu. Atau jasa membuat website. Website itu seperti www bla bla bla. Itu website ya. Membuatnya kan susah, jadi membutuhkan orang lain untuk membantu membuatkan. Nah, ini ya yang tadi sudah saya sebutkan. Kemudian affiliate marketing. Kalau tadi menjual produknya sendiri, kalau affiliate marketing itu sama dengan reseller atau dropshipper, menjual atau mereferensikan produk atau jasa milik orang lain. Mendapat komisi enggak? Iya, untuk setiap transaksi yang terjadi. Jadi kamu tidak boleh nggak boleh ngambil untung. Kalau bahasa kasarnya yang ada di pasaran itu namanya makelar. Temen saya jual motor, kamu referensikan produknya ya, kemudian produk itu laku, kamu dapat komisi. Seperti itu. Berapa produk yang kamu. Nah, ini banyak sekali yang terjadi di misalnya NASA. Terus apalagi ya, Natura. Itu. Jadi 10 produk yang kamu 5 produk yang kamu beli, kamu dapat bintang 1, kamu dapat poin 50.000. Terus dari penjualan produk tersebut. Nah, itu namanya affiliate marketing. Kalau reseller beda ya. Kalau reseller kan tadi kita boleh ngambil untung. Kalau affiliate ini dari si pemilik produk harganya 10.000 ya harus kamu jual 10.000. Lah terus saya keuntungannya dari mana? Dari sejumlah produk yang kamu jual. Misalnya 1.000 produk kamu jual, berapa komisi kesepakatan antara penjual antara si produsen tadi, si pemilik produk dengan kamu yang menjualkan produk tersebut. Nah, seperti itu. Nih ya, ada pay per sale. Pay per sale itu tadi satu produk harganya berapa, dapat berapa. Pay per action ini yang terjadi kalau dia tingkat-tingkatan seperti NASA, jualan member dan lain sebagainya. Pay per click ini kalau misalnya ada iklan, diklik sama kamu lagi nonton game nih, iklan muncul. Kalau kamu close berarti orang yang bikin iklan tersebut nggak dapat komisi. Tapi kalau kamu nontonin terus iklan yang ada itu, orang tersebut dapat komisi dari yang kita tonton gitu. Nah, ini kontekstual advertising seperti iklan baris dan lain sebagainya. Nanti kita akan jelaskan ini lebih lanjut. Nah, baik anak-anak, itu dulu materinya dari Bu Yekti minggu ini.
Mudah-mudahan paham ya. Selamat belajar, diulang-ulang terus nggak apa-apa materinya biar paham. Let's close this class by reading hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.